Disebutkannya nama Budi Ari dalam sidang terdakwa pelindung situs judi online sebenarnya tidak mengejutkan bagi publik. Justru yang pantas khawatir, ya tentu saja mantan Menteri Komunikasi dan Informasi itu sendiri. Sebab, andai polisi dan jaksa mampu menghadirkan saksi serta bukti keterlibatan Budi Ari, posisinya jelas terancam. Kejaksaan berjanji tidak akan menutupi kasus ini. Bila dalam perkembangannya mengarah pada pihak-pihak lain, mereka tidak segan menyeret ke pengadilan. Kapolri sendiri sudah mendeklar tidak menutup kemungkinan Budi dimintai keterangan kembali. Apakah pada sidang berikutnya bakal membuka kotak Pandora, memperlihatkan masih ada pihak lain yang terlibat? Akankah jabatan Menteri Koperasi aman di posisinya? Dan mungkinkah ex-staf Menkominfo bekerja atas inisiatif sendiri tanpa perintah para atasannya? Kita yang merantas judi online, kita yang dituduh membacking atau gembong judi online, udahlah. Tapi walaupun saya sekarang udah dapat masukan dari banyak pihak, masyarakat udah nggak percaya, masyarakat bahwa Budi Ari ini melindungi judi online, nggak percaya mereka. Rakyat berharap para terdakwa tidak melindungi, menutup informasi. Dan benarkah tindakan melindungi situs judi online murni kepentingan mereka sendiri? Dalam surat dakwaan yang dibacakan di pengadilan tertulis dengan jelas ada alokasi 50% dari dana yang terkumpul itu diperuntukkan untuk Menkominfo. Salah satu staf Menkominfo waktu itu direkrut oleh Budi Ari walaupun panitia seleksi menyatakan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Kalau di persidangan disebut ada jatah 50% bagi menteri, tidakkah hal itu mencerminkan si penerima adalah pihak yang memegang perintah, penguasa tunggal alias bos besarnya? Kegiatan melindungi bisnis judi online jelas aktivitas ilegal dan pelindungnya bisa disebut sebagai aktor intelektualnya. Bila melihat struktur jabatan di sebuah kementerian, maka asumsi publik yang menilai peran seorang Budi Ari dalam kasus ini jelas penentu kebijakan. Ada situs yang harus di take down dan ada yang dilindungi asalkan mereka membayar sesuai tarif yang ditetapkan. Tarif bagi para pengelola situs sebesar 8 juta rupiah per bulan. Dari aktivitas ilegal selama 8 bulan hingga kasusnya terbongkar, ini menyeret 11 staf Kominfo serta dana berjumlah 70-an miliar rupiah. Yang jelas begini, Jaksa Agung sudah memberi sinyal akan ada tersangka baru dengan jabatan yang lebih tinggi dari para terdakwa yang menjalani proses persidangan. Meski di podcast Kompas TV, Budi Ari mengklaim dirinya satu-satunya orang yang paling serius memberantas judi online di Indonesia. Argumentasi yang diajukannya, para terdakwa yang menjalani sidang adalah orang-orang di eselon 4, di mana tidak berada dalam perintahnya secara langsung. Mereka ini masih dalam kendali seorang direktur, dan direktur di kementerian berada di bawah perintah direktur jenderal. Sehingga kecil kemungkinan seorang menteri potong kompas melewati 2 level anak buahnya. Iya kan? Petinggi projo yang lain meminta agar publik tidak berupaya memframing, menarasikan seolah-olah ketua umum mereka yang punya kepentingan. Tapi sayangnya, Presiden Prabowo sampai saat ini tidak menunjukkan sikap yang tegas dan jelas. Tidak ada pernyataan apapun yang disampaikan, apalagi menyangkut kasus judi online yang masih diperbincangkan oleh publik. Bukankah kita tahu, perkara judi online ini telah menghancurkan semua lini kehidupan masyarakat, mulai dari orang kaya sampai orang miskin, dari yang tua hingga anak-anak, berprofesi pengusaha, pegawai negeri, polisi, TNI, hingga tukang bangunan. Sementara di sisi lain, pertumbuhan judi online makin tahun makin bertambah jumlahnya, baik secara kuantitatif, yakni orang yang terlibat, sampai kualitatif, perputaran duit judol. Dan kasus judi online ini bukan saja berdampak pada makin tingginya kasus kriminal saja. Akibat judi online menyebabkan KDRT, kemudian perceraian, penelantaran keluarga, rusaknya rumah tangga, hingga pembunuhan terhadap anggota keluarga juga kerap terjadi. Ini mengapa Presiden Prabowo sama sekali diam serbu basah? Apakah Prabowo tidak menaruh perhatian serius memberantas judi online hingga akar-akarnya?
Apakah ini menyiratkan kalau kekuatan pengaruh Jokowi ini masih powerful di pemerintahan? Siapapun tahu, Budi Ari dekat dengan Jokowi, dan tidak menggantinya berarti ada kekuatan lain yang mencengkeram Prabowo. Nah, dengan membiarkan Budi Ari tetap menjabat sebagai Menteri Koperasi, ini banyak rakyat pesimis kalau kinerja pemerintah akan makin baik. Bila menghadapi salah satu pembantunya yang diduga tersangkut sebuah kasus yang banyak diperbincangan publik tidak berani tegas, bagaimana dia mau dengan gagah berani untuk berhadapan dengan para koruptor? Kini rakyat hanya berharap pada dua institusi terakhir, kepolisian dan kejaksaan. Semoga keduanya mampu mendalami, menyelidiki, dan tidak ragu untuk membuka kasus ini sejelas-jelasnya. Mereka tidak gentar dengan siapapun, memproses seadil-adilnya, agar perkara judi online beneran bisa lenyap dari bumi pertiwi. Mestinya tidak ada lagi kekuatan politik besar, melebihi kekuasaan Prabowo yang bisa menekan Jaksa Agung dan Kapolri untuk hanya memproses staf Kominfo yang terlibat langsung. Apa yang sudah dituliskan di surat dakwaan perkara alokasi 50% dana pelindungan judi online buat Budi Ari, ini harus dibuka sejelas-jelasnya. Telusuri dengan pasti, kemana saja uang yang terkumpul, diperuntukkan bagi siapa saja, dan adakah pihak lain yang menerima serta siapa yang jadi mastermind. Ini bisa dipastikan rekening atas nama Budi Ari tidak mungkin ada dalam list penerima dana. Bagaimana dengan nama istri, anak, keluarga yang lain, kerabat, atau petinggi projo? Benarkah tidak ada nama-nama itu? Yang jelas tak boleh diabaikan saat kasus ini memasuki persidangan, mengapa Jokowi begitu atraktif dan rajin muncul di depan jurnalis. Ini banyak statement yang dia katakan tak memiliki bobot berita. Banyak perkara sepele, receh, dan tak substansial. Misalnya, pengakuan Insinyur Kasmujo yang disebutnya sebagai pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Jokowi juga menyebut sedang mengkalkulasi untuk mendaftar sebagai Ketua Umum PSI. Mantan presiden itu juga rela mengambil ijazah sarjananya ke Bareskrim Polri sendirian. Tidak diwakilkan siapapun, termasuk sok-sokan mengaku sedih, masih ada pihak-pihak yang meragukan keaslian ijazahnya. Apakah manuver-manuver itu murni berkaitan hanya dengan para penggugat dugaan ijazah palsu macam Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan kawan-kawan? Semua orang tahu Budi Ari adalah koordinator relawan pendukung Jokowi pertama yang dilantik sebagai menteri. Bukan itu saja, meski berganti presiden, tapi Budi Ari yang menjabat kurang dari 1,5 tahun di periode akhir Jokowi tetap dipertahankan menjadi pembantu presiden. Masalah yang membelit Budi Ari sewaktu menjabat Menkominfo tidak hanya soal terkuaknya staf Menkominfo melindungi situs judi online. Kita tahu, pusat data nasional yang sedang dibangun dengan mudah dibobol oleh hacker, dan data yang dikuasai kemudian diperjualbelikan di pasar gelap dengan harga murah. Bukan itu saja, Dirjen PDNS yang menjabat saat menterinya dipegang Budi Ari kini disangkakan kasus korupsi ratusan miliar. Bila publik belum lupa, Budi Ari juga melalaikan janjinya untuk membongkar identitas siapa pemilik akun Fufufafa, sebuah akun medsos yang disinyalir kerap berkata kasar, memaki, hingga menghina Presiden Prabowo sejak 2014. Jadi, kapabilitas kepemimpinan seorang Budi Ari memang terbukti tidak prudent. Ketua Projo itu mempresentasikan ketidakprofesionalan pejabat dalam tanggung jawabnya. Andai dibiarkan saja, bagaimana prediksi tata kelola anggaran dana koperasi desa yang diperuntukkan bagi 80.000 koperasi bisa aman nantinya? Yakinkah anggaran negara 400 triliun rupiah akan sampai dan dikelola baik oleh pelaku koperasi merah putih? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga.
Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.